Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Tahun 1977, di sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah yang dikelilingi sawah, kebun, dan barisan pohon bambu, tinggal seorang pria bernama Pak Susno. Usia Pak Susno kala itu sekitar 35 tahun. Sosoknya dikenal sebagai orang yang tegas dan bersahaja, bukan tokoh masyarakat, tapi cukup dihormati karena sifatnya yang tenang dan tidak banyak omong. Ia hidup sederhana bersama istri dan anak-anaknya di sebuah rumah kayu berlantai tanah, khas rumah rakyat kebanyakan di desa. Saat itu, kehidupan desa sedang diliputi keresahan. Dalam beberapa bulan terakhir, kampung tempat mereka tinggal dilanda maraknya pencurian, dan yang diincar bukan sekadar barang rumah tangga biasa. Ternak warga, ayam, kambing, bahkan sapi, hilang satu persatu dari kandangnya. Hasil panen seperti padi atau jagung pun tak luput dari sasaran, meski dalam jumlah lebih kecil. Yang membuat warga semakin takut adalah cara para pencuri itu beraksi. Mereka tidak membobol pintu atau jendela seperti maling pada umumnya, melainkan melubangi tembok rumah bambu dari luar. Bahkan ada kasus di mana mereka masuk melalui atap. Genteng diangkat pelan-pelan, kayu penyangga dipotong, dan tanpa suara pelaku masuk ke dalam rumah. Anehnya, pemilik rumah seringkali tidak menyadari apapun hingga pagi hari. Puncaknya terjadi ketika dalam satu malam, 3 rumah kebobolan sekaligus. Warga mulai merasa bahwa ini bukan sekadar pencurian biasa. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan. Desas-desus menyebut bahwa pencuri-pencuri itu beraksi dalam kelompok, membawa parang atau senjata tajam, dan siap melukai siapapun yang berani memergoki. Para ibu rumah tangga mulai tidak bisa tidur nyenyak, sementara para lelaki desa berkumpul setiap malam di pojok-pojok kampung, membahas langkah apa yang harus diambil. Pemerintah desa akhirnya mengambil tindakan. Melalui musyawarah yang digelar di balai desa, diputuskan untuk membentuk sistem ronda malam secara resmi. 2 pos ronda didirikan di ujung desa, 1 di bagian utara, 1 lagi di selatan. Masing-masing berupa bangunan kecil berdinding papan dan beratap seng, dilengkapi bangku panjang, kentongan bambu, dan 1 lampu petromax yang tergantung di atas tiang. Warga pria, baik tua maupun muda, mendapat jatah ronda secara bergilir. Bahkan anak-anak muda yang baru menginjak usia 17 tahun pun masuk daftar. Mereka yang tidak lagi sekolah, sebagian besar bekerja membantu orang tua di sawah sejak pagi hingga sore. Maka malam hari menjadi waktu bebas yang jarang mereka tolak. Ronda dianggap seperti hiburan. Bisa begadang bersama teman-teman, makan ubi bakar, atau bermain kartu di bawah cahaya remang lampu minyak. Pak Susno sendiri termasuk warga yang taat dan aktif berjaga. Ia tidak pernah mengeluh meski harus ronda setelah lelah bekerja seharian. Ia punya kebiasaan membawa radio tua yang ia gantungkan di bahunya. Di malam-malam sepi, suara radio menjadi temannya. Kadang siaran wayang kulit, kadang musik keroncong, kadang hanya suara penyiar yang mengabarkan jam dan cuaca malam itu. Radio itu selalu diputar pelan-pelan agar tidak terlalu menarik perhatian, tetapi cukup untuk menemani ronda malam. Selama kurang lebih 4 bulan sistem ronda berjalan, kampung mulai kembali tenang.
Tidak ada lagi laporan pencurian. Suara kentongan bambu, langkah kaki menyusuri jalan setapak tanah, dan obrolan para penjaga ronda mulai jadi bagian dari malam hari yang menenteramkan. Anak-anak bisa tidur lebih pulas. Para ibu merasa lebih aman. Apalagi jika terdengar suara-suara dari luar rumah yang menandakan ada orang berjaga. Mereka percaya bahwa ronda bukan hanya mengusir maling, tapi juga mengusir rasa takut dari dalam hati. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Pak Susno kembali mendapat jatah ronda. Di kalangan orang tua dan warga kampung, malam seperti ini memiliki makna khusus. Bukan malam biasa, melainkan malam yang dianggap angker, keramat, dan sakral. Ada yang memilih untuk menyekar ke makam keluarga. Ada pula yang lebih memilih tidur lebih awal, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Orang-orang tua bilang, malam Jumat Kliwon adalah waktunya makhluk halus keluar dan berkeliaran. Tapi bagi Pak Susno, itu hanyalah bagian dari kepercayaan lama. Malam itu ia tetap bersiap seperti biasa. Ia membawa radio kecil, sebungkus rokok dan senter. Sekitar pukul 8 malam, ia pamit pada istrinya dan berjalan melewati jalan setapak menuju pos ronda bagian selatan yang terletak agak terpencil, bersebelahan dengan kebun kosong dan rumpun bambu yang menjulang tinggi. Suara gesekan daun bambu oleh angin malam mengiringi langkahnya, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Saat tiba di pos, ia mendapati bangunan kecil itu masih kosong. Tidak ada tanda-tanda orang lain datang. Padahal sesuai jadwal, malam itu harusnya ada 5 orang berjaga bersama. Ia duduk sejenak di bangku panjang, menyalakan radio kecilnya, dan mendengarkan suara siaran malam yang sayup-sayup terdengar. Sekitar setengah jam kemudian, 2 orang pemuda datang tergopoh-gopoh. Mereka menjelaskan bahwa satu rekan tidak bisa hadir karena istrinya baru melahirkan. Satu lagi sedang sakit. Mereka hanya bertiga malam itu. Sempat ada wacana untuk meminta tambahan dari pos utara. Namun Pak Susno menolak. Ia berkata bahwa 3 orang cukup. Lagi pula, suasana desa sudah tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Waktu terus berjalan. Udara malam itu terasa semakin dingin. Angin dari arah timur berhembus perlahan, menelusup di sela-sela batang bambu yang menjulang di sekitar pos ronda bagian selatan. Suaranya seperti bisikan panjang yang bergulung-gulung, mengalun lirih di antara dedaunan kering dan rerumputan yang bergoyang malas. Pos ronda itu, bangunan kecil berdinding papan dan beratap seng, berdiri di pinggir kebun kosong, agak jauh dari rumah-rumah penduduk. Cahaya dari api unggun kecil yang mereka buat sejak awal jaga memantulkan bayangan goyah ke dinding dan tanah di sekelilingnya. Pak Susno duduk bersandar di sudut pos. Radio kecil miliknya diletakkan di atas balok kayu, mengeluarkan suara siaran yang pelan namun cukup jelas. 2 pemuda yang menemaninya berjaga duduk berselonjor di seberangnya, tampak mulai mengantuk. Meski sesekali tangan mereka masih meraih gelas teh hangat dari termos atau memakan camilan dari kaleng biskuit bekas. Mendekati pukul 11 malam, Pak Susno mendengar suara dari radio itu berubah. Semula radio itu memutar siaran wayang kulit. Tembang lirih sinden diselingi suara gamelan dari panggung rekaman, sesuatu yang sangat ia kenal dan nikmati. Namun mendadak, tanpa ada yang menyentuh tombol apapun, siaran itu tergantikan oleh suara lain.
Yang terdengar bukan musik, bukan pula suara penyiar, melainkan suara seperti banyak orang yang bernyanyi bersamaan, namun tanpa nada dan tanpa irama yang jelas. Suaranya datar, lirih, parau, mengalun seperti merapal mantra. Awalnya mereka tidak terlalu menanggapi. Salah satu dari dua pemuda itu mengira mungkin hanya bagian dari siaran yang tidak ia kenal. Namun setelah beberapa detik, barulah mereka menyadari bahwa suara itu tidak seperti siaran apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya. Tidak ada musik pengiring, tidak ada jeda, tidak ada jeda iklan. Hanya gumaman panjang yang terus berulang, semakin lama semakin terdengar seperti bisikan dari banyak mulut yang berbicara dari balik tirai gelap. Salah satu dari pemuda itu terlihat gelisah. Ia bertanya kepada Pak Susno. Suaranya pelan. Apakah radio itu baik-baik saja? Namun Pak Susno sendiri tampak kebingungan. Ia mencoba memutar tombol frekuensi, berharap bisa menemukan siaran lain. Tapi yang terdengar hanyalah suara kresek-kresek, seperti suara gangguan sinyal. Ketika kembali ke saluran awal, suara aneh itu masih ada. Tetap terdengar, tetap lirih, tetap menyusup seperti kabut tipis ke dalam pendengaran mereka. Pak Susno mencoba mengamati radio itu lebih dekat. Ia mengira mungkin radionya rusak. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa ini bukan masalah perangkat, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang datang melalui perangkat itu. Salah satu dari pemuda menyarankan agar radionya dimatikan saja, karena menurutnya suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Satu lagi hanya diam, namun matanya terus menatap keluar, ke arah kebun gelap yang perlahan makin tertutup kabut tipis. Pak Susno akhirnya menurut. Ia memutar tombol volume hingga 0, lalu mencabut baterai dari belakang radio. Seketika, suara itu berhenti. Namun yang datang menggantikan bukanlah kelegaan, melainkan keheningan yang mencurigakan. Suara angin yang tadi terus berhembus seakan ikut menghilang. Bahkan dedaunan bambu pun tak lagi bergemerisik. Api unggun di depan pos menyala redup. Cahaya kuningnya mulai menyusut, membuat bayangan di sekeliling mereka tampak lebih panjang dan bergoyang lebih liar. Tak satu pun dari mereka bicara. Tubuh mereka perlahan saling mendekat, duduk rapat tanpa perlu diajak. Salah satu pemuda mulai menggigil, bukan hanya karena udara yang menusuk, tetapi juga karena perasaan tidak enak yang makin meresap. Ia membisikkan bahwa malam itu terasa berbeda. Bukan seperti malam-malam sebelumnya katanya. Dan kali ini hawa di sekeliling terasa benar-benar asing. Pak Susno hanya mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Ada semacam tekanan halus di udara. Sesuatu yang menekan tengkuk, menajamkan pendengaran, membuat mata ingin terus menatap ke kegelapan. Ia bangkit perlahan, mengambil beberapa ranting kering dari sisi pos, lalu menyulut ulang api unggun yang mulai padam. Dengan potongan sabut kelapa dan korek api kayu, ia menyalakan kembali kobaran kecil. Saat api menyala, sedikit kehangatan kembali menyelimuti mereka. Namun saat itu pula, salah satu dari dua pemuda mulai bicara, suaranya lirih, seolah sekadar mengeluarkan isi pikirannya. Ia menyebut bahwa ia teringat akan cerita ayahnya tentang masa lalu desa ini. Konon, dulu kampung ini pernah menjadi tempat bersemayamnya banyak kuntilanak, terutama jika malam Jumat Kliwon tiba. Ia berkata bahwa dulu orang-orang bahkan takut keluar rumah jika malam seperti ini, karena sering mendengar suara perempuan menangis
di dekat pohon pisang, atau melihat kain putih tergantung di pohon bambu. Ucapan itu membuat Pak Susno menoleh. Wajahnya tampak tidak suka. Ia berkata bahwa mereka tidak seharusnya membicarakan hal seperti itu saat ronda malam. Menurutnya, menceritakan hal-hal gaib hanya akan memperbesar rasa takut yang sebenarnya belum tentu beralasan. Pemuda itu pun diam, menunduk, meski wajahnya menunjukkan bahwa ia masih merasa resah. Setelahnya, obrolan menjadi lebih hati-hati. Mereka hanya berbisik tentang hal-hal ringan, seperti membahas kelahiran anak teman mereka yang tidak bisa ikut jaga, atau bertanya apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Namun tanpa disadari, pembicaraan itu justru kembali mengarah ke hal yang sama. Salah satunya berujar pelan bahwa jika malam ini benar-benar malam yang aneh, ia berharap tidak terjadi apa-apa dengan bayi yang baru lahir itu. Karena katanya, kuntilanak menyukai bayi manusia, apalagi yang baru dilahirkan. Pak Susno menarik napas panjang, lalu berkata bahwa mereka sebaiknya berhenti membicarakan hal itu. Katanya, lebih baik mereka waspada terhadap maling daripada mengundang sesuatu yang tidak kelihatan. Kedua pemuda itu pun mengangguk setuju, meski dalam hati mereka tetap merasa tak tenang. Jam di radio sudah mati, namun dari waktu yang terasa berjalan lambat dan suara jangkrik yang makin jarang terdengar, Pak Susno memperkirakan bahwa malam telah bergeser menuju tengah. Api unggun mulai meredup lagi. Hawa makin dingin, dan tubuh mereka semakin kaku oleh rasa cemas yang tak punya bentuk. Mereka tidak tahu bahwa suara nyanyian aneh di radio tadi bukan hanya gangguan teknis, melainkan pertanda. Sebuah isyarat awal bahwa malam itu akan membuka celah tipis antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Dan sebentar lagi, sesuatu itu akan muncul dari arah kegelapan. Api unggun di depan pos, ronda perlahan mulai mengecil, menyisakan bara merah yang sesekali meletik halus. Asap tipis naik melayang, terbawa angin malam yang kian menggigit kulit. Aroma daun bambu kering yang terbakar tercampur dengan bau tanah lembab, menciptakan wangi khas yang hanya bisa ditemui di pelosok desa pada musim kemarau. Di dalam pos ronda, Pak Susno duduk bersandar di dinding kayu. Wajahnya serius, matanya sesekali menyapu sekitar. Di dekatnya, dua pemuda duduk memeluk lutut. Mereka lebih banyak diam sejak suara nyanyian aneh dari radio yang terjadi sekitar 1 jam sebelumnya. Raut wajah mereka menunjukkan bahwa perasaan tak nyaman masih menyelimuti. Ketiganya tampak waspada, tapi tidak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya sedang mereka waspadai. Langit malam di atas mereka tampak hitam pekat, tanpa bintang, seolah menutup rapat apapun yang berada di balik kegelapan. Rumpun bambu yang berdiri di sepanjang tepi kebun tampak seperti dinding bayangan yang diam dan mengintai. Suara binatang malam mulai menghilang satu persatu, digantikan oleh keheningan yang makin mengental. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Awalnya hanya samar, seperti suara ranting terinjak. Tapi lama-kelamaan, suara itu menjadi lebih jelas. Ada suara seperti daun kering yang dilindas roda secara perlahan, namun mantap. Suara itu datang dari ujung jalan tanah di luar jangkauan cahaya api unggun. Jalur yang membentang ke arah kebun gelap dan tak pernah dilewati siapapun di malam hari. Pak Susno mengangkat wajahnya. Ia langsung memasang telinga, dan kedua pemuda pun ikut menegang. Salah satu dari mereka membisikkan pertanyaan pelan apakah suara itu hanya bayangan mereka saja. Pak Susno tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat dengan anggukan kecil bahwa dirinya pun mendengar hal yang sama. Mereka bertiga menajamkan pandangan ke arah sumber suara. Perlahan, bayangan hitam muncul dari balik gelap.
Cahaya api yang nyaris padam memantulkan siluet pertama yang terlihat. Dua roda kayu besar yang berputar lambat, lalu menyusul wujud utuhnya. Sebuah gerobak papan panjang, usang, dan tampak berat. Gerobak itu tidak berjalan sendiri. Di depan dan belakangnya, 4 sosok manusia tampak mengiringi. 2 menarik, 2 lainnya mendorong. Penampilan mereka segera membuat jantung ketiga penjaga ronda berdegup lebih cepat. Keempat, sosok itu bertelanjang dada. Kulit mereka tampak gelap dan kotor. Bagian bawah tubuh mereka dibalut kain putih kusam yang hanya diikat seadanya. Kepala mereka tertutup kain lilit sederhana, menyerupai sorban lusuh yang tak berbentuk. Wajah-wajah mereka tidak terlihat jelas dalam remang, tapi postur dan gerak mereka menunjukkan sesuatu yang ganjil. Mereka tidak berbicara, tidak menoleh, tidak melirik sedikit pun ke arah pos ronda yang mereka lewati. Gerobak itu meluncur perlahan di jalan tanah. Suara rodanya menggesek permukaan keras yang kering. Pos ronda yang mereka jaga terletak persis di pinggir jalan, sehingga rombongan itu lewat hanya beberapa meter dari posisi mereka duduk. Ketiganya terdiam, membeku. Pak Susno meraih gagang golok yang ia sandarkan di dinding, namun belum melakukan apa-apa. Kedua pemuda lainnya pun bersiaga, tapi tak satu pun yang berani bersuara. Yang membuat semuanya makin aneh adalah isi dari gerobak itu kosong. Tidak ada jerami, tidak ada barang, tidak ada beban sama sekali. Padahal cara mereka mendorong dan menarik menunjukkan seolah-olah mereka sedang membawa sesuatu yang berat. Setelah gerobak itu menjauh sekitar 15 meter, salah satu pemuda berbisik bahwa mereka perlu mengejar dan memastikan. Pak Susno mengangguk pelan. Menurutnya, tidak ada warga desa yang memiliki gerobak model tua seperti itu. Dan jika benar itu orang luar, mereka perlu tahu siapa mereka dan apa tujuannya. Mereka pun bangkit, menyusuri jalan setapak sambil menjaga jarak agar tak ketahuan. Langkah mereka pelan, hati-hati. Jalan itu menyempit di antara pohon pisang dan rumpun semak, lalu berbelok di tikungan yang biasa dilewati petani saat hendak menuju sawah. Bayangan gerobak itu masih tampak dan lambat, namun saat mereka bertiga tiba di tikungan, gerobak itu lenyap. Tidak ada suara, tidak ada bekas, tidak ada tanda-tanda ada gerobak besar yang baru saja lewat. Jalan tanah itu bersih, seperti belum dilewati apa-apa malam itu. Pak Susno berhenti melangkah. Ia menatap kanan dan kiri, lalu menengadah ke langit. Kedua pemuda ikut bingung, dan salah satu dari mereka menyatakan bahwa ini tidak masuk akal. Jarak dari pos ke tikungan hanya sekitar 30 meter. Mustahil gerobak sebesar itu bisa menghilang begitu saja tanpa suara. Pak Susno akhirnya berkata bahwa ini bukan hal biasa. Ia memutuskan untuk melapor ke pos ronda utara yang berjarak sekitar 200 meter. Sesampainya di sana, ia menceritakan dengan tenang dan jelas bahwa ia bersama dua pemuda telah melihat 4 orang asing membawa gerobak lewat depan pos, namun tiba-tiba menghilang begitu masuk tikungan. Petugas di pos utara mendengarkan dengan serius. Mereka sepakat untuk membantu mencari. Malam itu, sekitar 8 orang melakukan penyisiran. Mereka membawa senter, golok, dan kentongan. Jalan di sekitar tikungan dicari hingga ke kebun belakang dan area semak. Namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Akhirnya, semua kembali ke pos masing-masing. Dalam perjalanan pulang ke pos selatan, salah satu pemuda sempat berbisik kepada Pak Susno, bertanya, apakah mungkin yang mereka lihat tadi adalah bukan manusia? Pak Susno tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah jalan yang kini kembali sepi dan berkata pelan bahwa malam itu memang terasa tidak seperti malam biasa. Mereka kembali duduk di depan api unggun yang kini tinggal arang hangus dan asap pelan. Tak seorang pun bicara.
Namun dalam hati mereka tahu, gerobak kosong yang lewat tadi hanyalah permulaan. Karena malam berikutnya, gerobak itu akan datang lagi. Dan kali ini, ia tidak akan kosong. Malam berganti pagi, dan pagi pun berlalu tanpa banyak kejadian. Namun bagi Pak Susno dan dua pemuda yang semalam berjaga di pos Ronda Selatan, peristiwa yang mereka alami pada malam Jumat Kliwon itu seperti jejak dingin yang tak mudah dilupakan. Bayangan gerobak tua yang ditarik 4 sosok misterius itu terus terbayang dalam benak mereka. Dalam hari-hari berikutnya, kejadian itu tetap mereka simpan rapat. Mereka memilih untuk tidak menceritakannya kepada warga lain. Bukan karena takut, tetapi karena mereka sendiri tidak yakin bagaimana harus menjelaskannya. Namun diam-diam, Pak Susno menyimpan firasat buruk. Ia merasa bahwa apa yang mereka saksikan malam itu bukanlah peristiwa satu kali, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Dan benar saja, firasat itu terbukti tidak lama kemudian. Beberapa malam setelah kejadian pertama, jadwal ronda kembali menempatkan Pak Susno di pos Ronda Selatan, tepat pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Kali ini, 2 orang pemuda yang menemaninya adalah wajah baru, bukan 2 anak muda yang sebelumnya mengalami hal serupa dengannya. Kedua pemuda ini tampak biasa saja, tidak menunjukkan kecurigaan atau rasa takut seperti yang dirasakan Pak Susno. Sementara mereka berbincang ringan tentang panen dan pupuk yang makin mahal, Pak Susno lebih banyak diam. Matanya tajam menatap arah tikungan yang mengarah ke tengah kampung, tempat di mana gerobak itu terakhir kali menghilang. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Kabut mulai turun bahkan sebelum tengah malam. Api unggun di depan pos menyala kecil, sesekali bergemberisik saat ranting kering patah terbakar. Aroma bambu basah, tanah lembab, dan abu menyatu dalam udara yang kian berat. Menjelang pukul 11 malam, perubahan itu datang lagi. Angin tiba-tiba bertiup lebih kuat. Suara-suara malam yang sebelumnya samar mulai lenyap. Dan dari kejauhan kembali terdengar suara berderit lembut. Suara yang sangat dikenal Pak Susno. Suara roda kayu yang menggilas daun kering di tanah. Ritmenya lambat, mantap, dan menghantui. Pak Susno segera memberi isyarat kepada 2 rekannya untuk diam dan tetap di tempat. Mereka sempat menoleh heran. Namun tak lama kemudian mereka pun ikut mendengar suara itu. Seketika obrolan mereka berhenti. Suasana pos mendadak sunyi. Nyala api unggun mengecil. Dan hawa dingin mulai terasa lebih menusuk. Pak Susno sudah tahu apa yang akan muncul. Bayangan gelap itu kembali muncul dari arah jalan tanah di balik kabut. Gerobak yang sama muncul perlahan. 2 roda besar dari kayu, papan panjang yang tampak berat, dan 4 sosok misterius yang menarik serta mendorongnya dalam diam. Namun kali ini ada yang berbeda. Di atas papan gerobak itu, tampak sebuah tubuh yang terbungkus kain putih dari ujung kepala hingga kaki. Kain kafan itu diikat pada 3 bagian, kepala, leher, dan kaki, persis seperti jenazah yang siap dikubur. Tubuh itu kaku dan diletakkan memanjang di tengah gerobak, bergoyang perlahan mengikuti deru roda yang berputar pelan. Ketika menyadari apa yang mereka lihat, 2 pemuda di samping Pak Susno membeku. Salah satu dari mereka mengisyaratkan bahwa yang ada di atas gerobak itu adalah pocong. Yang satunya lagi mulai menggigil dan menarik lengan baju Pak Susno sambil menahan napas. Pak Susno tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam, matanya menatap ke arah 4 sosok yang kembali lewat di depan mereka. Sama seperti sebelumnya, keempatnya tetap diam. Namun kali ini, ketika mereka tepat melewati depan pos ronda, keempatnya menoleh. Kepala mereka berputar perlahan ke arah pos, dan mata mereka menatap lurus ke arah Pak Susno dan 2 rekannya. Tatapan itu hampa. Tapi justru tatapan itu terasa sangat menusuk.
Mata mereka gelap dan kosong. Pak Susno merasa seluruh badannya kaku. Satu-satunya gerakan yang mampu ia lakukan hanyalah mencengkeram gagang golok yang ia bawa sejak awal jaga. Ia tahu benda itu tidak akan berguna jika sesuatu benar-benar terjadi, tapi menggenggamnya memberi rasa tenang yang semu. Gerobak itu perlahan menjauh. Saat akhirnya hilang dari pandangan, salah satu pemuda bertanya lirih, apakah mereka akan mengejarnya? Pak Susno tidak langsung menjawab. Ia sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan, dan mereka bertiga pun menyusuri jalan tanah yang mengarah ke tikungan kampung. Namun seperti sebelumnya, saat mereka tiba di tikungan, gerobak itu lenyap. Tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada sisa. Hanya jalan tanah yang sepi, seolah tidak pernah dilewati apapun. Kali ini, Pak Susno memutuskan untuk tidak melapor ke pos utara. Ia menyuruh kedua rekannya untuk kembali ke pos ronda dan menjaga seperti biasa hingga pagi. Ia juga meminta mereka untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun hingga ia sendiri mengetahui apa yang sedang terjadi. Pagi harinya, sekitar pukul 8, suara dari pengeras suara masjid mengejutkan seluruh warga. Disampaikan bahwa salah seorang warga, Pak Martono, telah meninggal dunia di rumahnya. Berita itu menyebar cepat. Pak Martono dikenal sebagai sosok yang sehat dan aktif. Malam sebelumnya, ia bahkan sempat terlihat membeli bakso di warung depan rumahnya. Namun pagi itu, keluarganya menemukan beliau sudah tak bernyawa di tempat tidur. Ia tidur seperti biasa, tapi tidak pernah bangun lagi. Desas-desus mulai beredar. Beberapa tetangga yang sempat melihat jenazah menyebut bahwa tubuh Pak Martono terlihat biru keunguan, seperti mengalami lebam di beberapa bagian. Namun tidak ada luka luar, tidak ada tanda kekerasan. Kematian itu tetap dianggap wajar, meski dalam hati banyak warga yang merasakannya janggal. Pak Susno datang ke rumah duka untuk takziah. Di antara pelayat, ia sempat mendengar beberapa orang membisikkan tentang kondisi tubuh almarhum yang aneh. Tapi ia dengan halus meminta agar tidak membicarakan hal seperti itu, karena menurutnya, menyebarkan cerita yang tidak pasti mengenai jenazah, termasuk hal yang tidak pantas. Ucapan itu diamini beberapa orang, dan akhirnya percakapan beralih ke urusan pemakaman. Namun dalam hati, Pak Susno tahu bahwa pocong yang dibawa gerobak malam tadi bukan kebetulan. Ia mulai yakin bahwa gerobak itu datang untuk mengambil. Dan malam itu, yang diambil adalah Pak Martono. Sejak malam kematian Pak Martono, perasaan genting mulai merambat pelan di tengah warga kampung. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa ada sesuatu yang ganjil, tetapi sebagian besar warga seperti mengerti tanpa perlu dijelaskan. Malam-malam belakangan ini tidak lagi biasa. Gerobak misterius yang sempat terlihat oleh sebagian penjaga ronda mulai dibicarakan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu dari mana cerita itu pertama kali menyebar. Namun bisik-bisik tentang 4 sosok yang menarik gerobak dan penampakan pocong di atasnya semakin sering terdengar. Warga tidak membahasnya dengan suara lantang, tapi sikap mereka berbicara sendiri. Sejak saat itu, hampir setiap rumah menutup pintunya lebih cepat. Anak-anak dilarang bermain setelah maghrib. Suara kentongan ronda yang sebelumnya menenangkan, kini malah menimbulkan rasa tegang. Pak Susno tak pernah menyampaikan langsung pada siapapun apa yang telah ia lihat 2 malam Jumat Kliwon sebelumnya. Bahkan kepada istrinya sendiri, ia memilih diam. Namun dalam diam itu, hatinya tak pernah tenang. Ia merasakan bahwa pola dari kejadian-kejadian ini mengarah pada sesuatu yang lebih gelap dan mungkin lebih besar dari yang bisa ia duga. Dan malam itu datang kembali. Malam Jumat Kliwon yang ketiga, dalam rentang waktu sekitar beberapa minggu setelah kematian Pak Martono, Pak Susno kembali dijadwalkan untuk berjaga di pos Ronda Selatan.
Kali ini, ia tidak sendiri bersama 2 anak muda, melainkan bersama 4 orang lain. 2 pria dewasa dan 2 pemuda remaja. Kelimanya datang dengan bekal teh panas, senter, dan beberapa cemilan. Suasana awal terasa biasa. Mereka saling bertukar cerita pendek, duduk mengelilingi api unggun yang nyalanya cukup besar malam itu. Namun sejak awal ronda, Pak Susno sudah merasa ada yang berbeda. Angin malam terasa berat. Udara berbau tanah basah dan bambu lapuk yang menusuk. Di kejauhan, suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar seolah-olah hilang, digantikan dengan kesunyian yang membuat kepala berdenging. Sekitar pukul 11 malam, perasaan itu berubah menjadi nyata. Suara yang sudah sangat dikenalnya muncul kembali. Suara roda kayu tua yang melindas daun-daun kering dan batu kecil di jalan tanah. Suaranya lambat, berat, berderak pelan seperti bunyi tulang yang digesek. Pak Susno yang duduk menghadap ke arah jalan langsung menegakkan tubuh. Ia memberi isyarat dengan gerakan tangan agar semua yang berjaga segera diam. Seketika obrolan terputus dan semua mata tertuju ke arah jalan gelap yang dipenuhi kabut tipis. Dari balik kabut itulah bayangan itu muncul kembali. Gerobak tua beroda 4 itu muncul dari balik gelap dengan lambat. Di depannya, 2 sosok menariknya dengan tubuh membungkuk, sementara 2 lainnya mendorong dari belakang. 4 makhluk atau entah manusia itu bertelanjang dada, kulit mereka gelap seperti hangus, dan bagian bawah tubuh mereka hanya dililit kain putih lusuh. Kepala mereka tertutup kain seperti ikat kepala kusam yang menutupi sebagian wajah. Mereka tak mengucap sepatah kata pun. Di atas papan panjang gerobak itu terbaring satu sosok yang terbungkus kafan putih. Lilitan kainnya rapat, membentuk tubuh yang lurus kaku, dengan simpul di bagian atas kepala dan kaki. Tidak ada darah, tidak ada luka. Namun aura kematian yang menguar dari bungkusan itu terasa nyata, bahkan dari jarak 10 meter. Untuk pertama kalinya, gerobak itu berhenti. Gerobak tua itu tidak lagi sekadar lewat seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, ia benar-benar berhenti di depan sebuah rumah. Rumah kecil di pinggir kampung, milik Bu Warma. Seorang janda tua yang sudah lama tinggal sendirian. Anak-anaknya telah lama merantau dan ia hanya ditemani seekor kucing tua serta pot-pot bunga di halaman. Pak Susno langsung berdiri, tubuhnya tegang. Ia merasa inilah malam yang ditakutinya sejak lama. Malam ketika gerobak itu tidak hanya melewati kampung, tapi mulai memilih. Ia mengajak 2 temannya untuk bersiap, namun tak satu pun dari mereka bergerak. Semuanya membatu, seperti tubuh mereka disegel oleh rasa takut yang lebih tua dari logika. Salah satu dari keempat sosok misterius itu memisahkan diri dan melangkah perlahan menuju rumah Bu Warma. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi aba-aba. Ia hanya berdiri di depan pintu selama beberapa saat, diam dan tenang. Beberapa detik kemudian, sosok itu berbalik arah. Namun kali ini, ia tidak kembali dengan tangan kosong. Di atas kedua lengannya, ia menggendong sebuah tubuh baru yang juga telah terbungkus kafan. Sosok itu dibopong seperti orang membawa guling besar. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada tanda paksaan, tidak ada tanda kehadiran manusia lain. Pak Susno menyaksikan itu dengan gemetar. Hatinya ingin berteriak, namun lidahnya seperti terlipat. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apa-apa. Sosok itu meletakkan pocong baru tersebut di atas gerobak. Ketiganya merapikan posisi, lalu keempatnya kembali mendorong gerobak pelan, berbalik arah, dan melintas di depan pos ronda. Kali ini, keempatnya menoleh bersamaan ke arah mereka. Tatapan mereka tak berganti, tetap hampa, tetap datar, tanpa sedikit pun rasa amarah atau niat baik. Tapi justru karena kosong itulah, sorot mata mereka begitu menusuk
dan menyisakan ketakutan yang dalam. Tatapan itu seperti mengatakan, "Kami sudah mengambil bagian kami malam ini. Lain kali bisa jadi giliranmu." Gerobak itu terus meluncur perlahan ke arah tikungan yang sama seperti sebelumnya. Tak satu pun dari penjaga ronda malam itu berniat mengikuti. Pak Susno bahkan tidak menengok lagi. Ia hanya menatap tanah dengan kening berkerut, seperti sedang mencoba menerima kenyataan bahwa dunia yang ia kenal tak lagi sama. Malam itu ditutup dengan keheningan yang sangat panjang. Tak ada yang bicara, tak ada yang tidur, tak ada yang membuat api unggun baru saat nyala terakhir padam. Mereka hanya duduk diam hingga azan subuh mulai berkumandang dari surau kecil di ujung kampung. Dan saat matahari naik sedikit saja di ufuk timur, pengumuman dari masjid pun terdengar. Bu Warma telah meninggal dunia di rumahnya. Ditemukan oleh cucunya yang datang mengantar makanan pagi itu, tubuhnya sudah membiru, tergeletak di atas tikar dengan kain sarung masih menyelimuti. Tidak ada tanda luka, tidak ada tangisan keras. Hanya keheningan yang menyelimuti rumah kecil itu. Sejak malam kematian Bu Warma, suasana kampung seperti terbungkam dalam ketakutan yang sunyi. Tidak ada pengumuman, tidak ada larangan, namun satu demi satu warga mulai menghindari ronda malam. Pos-pos ronda yang dulu ramai kini kian sepi. Orang-orang yang sebelumnya bersedia berjaga kini sibuk dengan alasan keluarga, kesehatan, atau pekerjaan. Kentongan malam pun tak lagi berbunyi. Malam Jumat Kliwon kini benar-benar menjadi malam yang paling ditakuti. Pak Susno masih bertahan. Ia tetap datang ke pos ronda selatan, meski seringkali hanya duduk seorang diri di bawah cahaya redup lampu minyak dan api unggun kecil. Ia merasa seolah telah menjadi saksi atas sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan gaib. Dalam hatinya, ia tahu bahwa gerobak dan para penjemput itu tidak datang sembarangan. Ada pola, ada maksud, dan pasti ada asal-usul yang belum tersingkap. Setelah melalui 3 malam Jumat Kliwon, dengan pengalaman yang terus membekas dalam pikirannya, akhirnya ia merasa bahwa diam bukan lagi pilihan. Maka, pada suatu sore menjelang maghrib, ia melangkahkan kaki menuju sebuah rumah tua yang berdiri agak terpisah dari permukiman utama. Rumah milik Mbah Rejo, salah satu tetua desa yang dihormati dan dikenal sebagai penjaga adat serta juru kunci makam leluhur kampung. Pak Susno tiba ketika langit mulai memerah. Di beranda, ia melihat Mbah Rejo sudah duduk di kursi kayu panjang dengan tangan bersedekap dan pandangan yang tenang menatap ke arah sawah. Lelaki tua itu tidak bertanya apa-apa ketika Pak Susno datang, seolah telah tahu maksud kedatangannya. Ia hanya mempersilakan duduk dan kemudian menuangkan teh dari kendi tanah liat ke 2 cangkir kecil. Pak Susno memulai percakapan dengan suara rendah dan pelan. Ia tidak langsung membicarakan penampakan atau kematian, melainkan menyebutkan tentang perubahan suasana di kampung yang akhir-akhir ini terasa begitu berbeda. Ia berkata bahwa malam-malam Jumat belakangan membuat bulu kuduknya berdiri, dan ada firasat dalam dirinya bahwa sesuatu yang gelap sedang bergerak di antara rumah-rumah mereka. Barulah setelah itu, ia mulai menceritakan tentang penampakan gerobak tua yang dikawal oleh 4 sosok asing, tentang pocong yang dibawa di atas gerobak, dan tentang kematian mendadak yang selalu terjadi setelahnya. Mbah Rejo mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tidak berubah. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah-olah ia sudah lama mengetahui, atau setidaknya pernah mendengar hal serupa sebelumnya. Setelah Pak Susno selesai, lelaki tua itu perlahan mengangguk dan mulai berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Pak Susno kemungkinan besar bukan gangguan biasa. Menurutnya, itu adalah perwujudan dari perjanjian, sebuah ikatan antara manusia dan makhluk gaib yang dibangun dengan janji kekayaan, namun dibayar dengan nyawa manusia.
Mbah Rejo kemudian menyebut bahwa sekitar 2 dekade sebelumnya, ada seorang lelaki kaya raya yang tanahnya membentang dari sawah hingga hutan, yang kekayaannya datang tiba-tiba dan tak wajar. Lelaki itu hidup berkecukupan, namun kemudian meninggal mendadak. Sejak kematiannya, keluarga dan keturunannya satu persatu mengalami nasib buruk, mulai dari kemiskinan hingga kematian yang tak wajar. Desas-desus pun beredar bahwa lelaki itu telah melakukan pesugihan, semacam perjanjian dengan makhluk halus yang menawarkan kekayaan sebagai imbalan dari tumbal nyawa manusia. Dalam sistem itu, makhluk-makhluk akan datang berkala. Tidak setiap malam, hanya pada waktu-waktu tertentu, dan selalu mengambil yang mereka anggap sebagai bayaran. Menurut Mbah Rejo, 4 sosok yang dilihat oleh Pak Susno bisa jadi adalah bagian dari penjaga perjanjian itu. Gerobak yang mereka bawa adalah simbol kendaraan dari alam lain, semacam alat penjemput jiwa yang tidak hanya mengambil nyawa, tetapi juga menandai siapa yang akan menyusul. Ia juga menambahkan bahwa bisa jadi perjanjian tersebut telah dihidupkan kembali oleh keturunan si pelaku pesugihan, mungkin secara sadar, mungkin juga tidak. Ia tidak tahu siapa orangnya. Namun jika benar, maka tidak akan berhenti sampai batas yang ditentukan dalam syarat perjanjian itu terpenuhi. Pak Susno terdiam lama mendengar penjelasan itu. Ia bertanya dalam hati, apakah benar selama ini mereka hidup berdampingan dengan perjanjian gaib yang mengambil warga mereka sendiri, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya? Ia juga bertanya-tanya, apakah dirinya dan orang-orang yang berjaga telah menjadi bagian dari siklus itu, atau hanya saksi yang dipilih agar menyebarkan ketakutan? Sebelum Pak Susno berpamitan, Mbah Rejo mengatakan bahwa menghentikan penjemput bukanlah perkara mudah. Ia menyebut bahwa selama pihak yang mengikat perjanjian belum memutuskan secara spiritual, maka siklus akan terus berjalan. Menutup jalur gaib secara fisik dengan portal, pagar, atau penjagaan tidak akan berpengaruh. Yang bisa menghentikan hanya pelepasan dari si pemilik perjanjian atau upacara pemutus ikatan yang dilakukan oleh ahli yang paham jalur gaib tersebut. Sejak hari itu, Pak Susno berhenti bercerita. Ia tidak lagi membujuk orang-orang untuk ronda, dan tidak pula hadir di pos ronda seperti biasanya. Pos ronda selatan akhirnya benar-benar kosong. Jalanan kampung yang dulu dilalui orang berjaga kini hanya dipenuhi bayangan dan kabut malam. Namun di beberapa malam Jumat Kliwon berikutnya, beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari arah jalan itu. Suara roda kayu tua yang berderak perlahan, diselingi bunyi lirih seperti gesekan tali. Mereka tidak berani keluar rumah. Mereka hanya duduk dalam diam, memeluk tubuh sendiri di balik tirai yang digerakkan angin malam. Pak Susno sendiri masih hidup bertahun-tahun setelahnya, namun ia dikenal sebagai lelaki yang jarang bicara. Ia lebih banyak duduk di beranda rumah menjelang malam, menatap jalan tanah yang sunyi. Dalam hati, ia merasa bahwa suara itu masih datang, suara gerobak dari dunia lain yang kadang terdengar samar di kejauhan, kadang mendekat perlahan, seolah sedang memilih rumah yang akan dikunjunginya malam itu. Dan ketika suara itu semakin dekat, Pak Susno hanya bisa memejamkan mata, berharap bahwa malam itu bukan giliran dirinya. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Husni yang telah mengirimkan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Like dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat.
kisah malam kalian. Assalamualaikum. Selamat datang di kisah malam kalian.